Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Iya, apa kabarnya hari ini? Baik, Bu. Oke, syukurlah kalau begitu. Sebelum kita mulai pelajaran, kita berdoa dulu ya, Ibu yang pimpin. Berdoa selesai, amin. Oke, kita absen dulu ya. Ya, Bu. Nina Anggriani, Hadir, Bu. Mardiana, Hadir, Bu. Mentari Noviati. Hadir, Bu. Oke, semua murid Ibu hadir ya hari ini. Nah, kita masuk ke pembelajaran. Oke, buka bukunya halaman 20. Kita hari ini akan belajar tentang iklan. Kedua, persatuan dan kesatuan. Yang ketiga, bagaimana kita menghargai profesi seseorang. Kita akan belajar tentang iklan, persatuan, dan bagaimana cara kita menghargai profesi seseorang. Baik anak-anak, Ibu akan menceritakan tentang si Edo dan ayahnya yang sedang menonton televisi. Lalu di televisi itu muncul iklan tentang alat-alat elektronik. Nah, contohnya seperti ini. Ini adalah contoh-contoh iklan elektronik ya. Nah, anak-anak pasti sudah pernah menonton televisi, ya bukan? Pernah, Bu. Ya, di televisi itu setiap jedahnya itu pasti ada iklannya lagi. Nah, apa saja yang kalian pikirkan saat menonton televisi atau unsur-unsur apa saja yang terdapat? Apa saja? Gambarnya menarik, Bu. Ya, gambarnya menarik, terus ada suaranya juga ya, dan lain sebagainya. Jadi karena tujuan iklan itu sebetulnya untuk mengajak orang untuk membeli produknya. Lalu dari hasil produknya itu atau penghasilan dari jualan dari produk-produknya itu lebih besarnya mereka donasikan. Jadi itu merupakan kegiatan sosial. Jadi iklan itu dibagi berbagai macam. Tapi yang akan kita bahas hari ini adalah iklan elektronik. Nah, contohnya itu seperti TV, terus radio, internet, seperti itu. Nah, kalau iklan di radio itu biasanya dia hanya berbentuk suara. Jadi kita hanya mendengarkan apa yang sedang mereka ingin promosikan ya. Misalnya saat kita mendengarkan lagu di radio, biasanya kita akan mendengar mereka mempromosikan setiap produk-produk yang sedang ingin mereka produksikan. Nah, selanjutnya media internet. Biasanya kalau kita menonton YouTube itu pasti ada gambar atau ada video-videonya yang setiap jeda film atau apapun yang kita tonton di YouTube. Nah, jadi iklan elektronik itu dibagi 3. Yang pertama televisi, dan televisi itu adalah audiovisual. Kenapa dia audiovisual? Karena dia audio, dia ada suaranya, dan visual itu adalah gambar, jadi audiovisual. Nah, sedangkan radio dia hanya berbentuk audio, jadi tidak ada gambarnya. Kalau internet sama dengan televisi ya, ada gambar, ada suaranya juga. Seperti itu. Ada lagi salah satu contoh iklan, yaitu iklan layanan masyarakat. Nah, di mana iklan tersebut hanya orang hanya menyiarkannya untuk agar masyarakat itu tertarik untuk mendengar tentang sosial ya. Nah, salah satu contohnya itu seperti sekarang ini yang sedang booming itu yaitu virus corona atau COVID-19, di mana setiap iklan yang kita lihat biasanya ada juga di pinggir-pinggir jalan, juga ada di televisi, bersatu melawan corona, seperti itu ya. Biasanya selalu ada di mana-mana, udah banyak banget karena lagi booming banget. Nah,
dimana di dalam iklan tersebut terdapat anjuran pemerintah untuk selalu mencuci tangan, untuk selalu menggunakan masker, dan untuk selalu melakukan social distancing. Paham? Sampai di sini paham? Paham, Bu. Ya, nah itu adalah iklan layanan masyarakat. Nah, karena Indonesia ini termaksud bangsa yang luas, jadi iklan itu harus dengan bahasa yang yang baik dan bahasa persatuan, karena Indonesia itu bukan hanya di Jakarta, bukan hanya di Tanjung Selor, bukan hanya di Samarinda, tapi Indonesia itu luas ya. Indonesia itu luas. Jadi dari Sabang sampai Merauke itu ada berbagai macam agama, ada berbagai macam suku, ada berbagai macam budaya dan sebagainya. Nah, itu adalah alat bersatu atau persatu kita, kekayaan kita, terus kekayaan kita apapun yang dimiliki oleh Indonesia harus kita bersatu untuk mengembangkannya, seperti itu. Nah, jadi setiap perbedaan yang ada di negara kita ini, negara Indonesia, harus kita saling bersatu ya, terutama di dalam pandemi ini yang sedang booming ini, yaitu COVID-19. Kita harus bersatu untuk melawan virus-virus ini. Nah, tidak peduli ya mau sukunya apa, budayanya apa, dari mana asalnya dia, dan lain sebagainya. Kita harus tetap bersatu untuk melawan pandemi COVID ini. Nah, semoga Ibu berharap semoga pandemi COVID ini cepat berakhir. Nah, itu yang disebut dengan persatuan dan kesatuan. Itu adalah salah satu contoh dari iklan layanan masyarakat, yaitu tentang pandemi COVID yang bersatu melawan pandemi ini. Nah, selanjutnya kita sudah melewati pembelajaran iklan, lalu kita sudah belajar tentang persatuan dan kesatuan. Kita belajar bagaimana kita menghargai profesi seseorang. Kita belajar bagaimana menghargai profesi seseorang. Anak-anak, seperti penjelasan Ibu di persatuan dan kesatuan tadi, bahwa ibu ada menyelipkan di situ sedikit tentang Indonesia, bahwa Indonesia itu sangat luas ya. Indonesia itu berada dari Sabang sampai Merauke, jadi wilayah Indonesia ini sangat luas. Dari luasnya Indonesia ini, kita itu berbeda-beda dari suku, berbeda dari agama, terus budaya kita juga berbeda-beda. Nah, tapi itu semua dipersatukan dengan nama Indonesia ya. Jadi kita harus bangga dengan negara kita sendiri. Kita harus bangga dengan negara kita sendiri. Terus dengan segala mata pencariannya. Ada yang bekerja sebagai petani, ada yang bekerja sebagai nelayan, ada yang bekerja sebagai pedagang, dan lain sebagainya. Nah, itu merupakan dari penghasilan mereka itu merupakan salah satu kekayaan Indonesia yang harus kita hargai. Misalnya nelayan memiliki mata pencarian nelayan itu adalah ikan. Nah, dari mata pencarian mereka itu kita harus saling menghargai ya. Itu merupakan kekayaan kita atau kekayaan negara kita. Nah, bagaimana cara kita menghargainya? Ya, tentu dengan menghargai setiap mata pencarian, setiap profesi seseorang, selalu menghargai dan menghormati ya. Misalnya nih, orang tua kita yang bekerja sebagai nelayan, orang tua kita yang bekerja sebagai petani, terus orang tua kita yang bekerja sebagai guru juga bisa, orang tua kita yang bekerja sebagai polisi ataupun tentara, harus tetap kita hargai bagaimanapun profesinya. Selanjutnya, anak-anak, kita juga harus tetap gemar menggunakan atau memanfaatkan atau mengkonsumsikan produk-produk yang ada di dalam negeri kita, seperti itu ya. Ya, Bu. Sampai sini ada yang anak-anak mau tanyakan? Nggak ada, Bu. Oke, semuanya sudah jelas, berarti sudah paham? Paham, Bu. Nah, sekarang kesimpulannya, dari kesimpulan pembelajaran kita dari pertama sampai akhir ini,
Apa saja, ada yang bisa menyimpulkan? Ibu ingin bertanya dulu. Apa yang Enggak, Bu. ada? Enggak ada, Bu. Tidak ada. Oke, ibu saja yang menyimpulkan. Jadi pertama itu kita ambil kesimpulan dari iklan media elektronik itu seperti televisi, radio, dan internet. Nah, ada di setiap iklan itu, di setiap iklan-iklan yang ada di media elektronik itu ada yang menggunakan audiovisual atau ada yang hanya menggunakan radio. Seperti audiovisual itu kan televisi dan internet. Namun di internet juga ada yang menggunakan hanya visualnya saja, jadi hanya gambarnya saja, tidak ada suaranya, seperti itu. Nah, selanjutnya yang kedua tadi, persatuan dan kesatuan. Bagaimana kita selalu belajar atau selalu bersatu untuk membangun rakyat Indonesia atau membangun bangsa Indonesia. Nah, terutama yang sedang booming ini yaitu COVID, kita harus selalu bersatu ya, bagaimanapun bentuk atau rupa kita harus selalu membantu agar COVID atau virus-virus ini tetap cepat berlalu. Nah, yang berikut, bagaimana kita menghargai profesi orang. Jadi sebagai rakyat Indonesia, kita harus saling menghargai setiap manusia ya, baik itu bagaimanapun profesi pekerjaannya dia, kita harus saling menghargai ya. Ada yang ingin anak-anak tanyakan? Enggak ada, Bu. Oke, jika tidak ada, kita tutup pembelajaran kita hari ini. Hari ini tidak ada tugas karena Senin kita akan UTS, jadi persiapkan pembelajarannya, di bukunya dibaca-baca ya. Ya, Bu. Kita berdoa sebelum mengakhiri pembelajaran dari Bu yang pink-pink. Selesai, sampai ketemu hari Senin depan. Bye-bye anak-anak. Bye, Bu.